Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada hari ini Jumat 4 Maret 2022 di dalam ibadah harian kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 133 ayat yang kelima. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 26. Yesaya pasal 30 ayat 26. Demikian dikatakan di sana. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada hari ini menerangkan kepada kita dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya dan akan selalu memberkati umatnya. Meskipun umatnya telah berpaling dari Tuhan, Dia selalu berbelas kasih kepada mereka. Karena mereka berada di dalam hubungan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Sebagai Tuhan yang adil, Dia selalu siap untuk mengirimkan berkat yang berlimpah kepada umatnya yang bergantung kepadanya, sehingga mereka dapat berjalan di jalannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, meskipun umat Tuhan mengalami kesulitan karena kesalahannya yang meminta pertolongan dari Allah lain, pada akhirnya Tuhan akan memberkati umat yang mau bertobat secara luar biasa. Kemudian akan membuat umatnya siap mendengarkannya, sehingga mereka akan peka terhadap firman-Nya dan akan sadar akan pimpinan Tuhan saat mereka berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, jika kita memperhatikan di ayat 18, ini merupakan masa transisi dari teguran menjadi berkat. Tuhan menunggu waktu yang tepat baginya di tempat yang maha tinggi untuk mencurahkan belas kasihannya kepada umatnya.
Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Betapa diberkatinya semua orang yang merindukan Dia. Kerinduan Tuhan adalah kasih karunia kepada umatnya. Itu yang kita lihat di dalam pasal 40 ayat yang kedua. Saudara-saudariku, Allah dengan setia menunggu akan perubahan hati umatnya. Itu kita lihat jelas di ayat 15. Tetapi karena pemberontakan umatnya, keadilannya tidak mengizinkan Dia untuk secara langsung menunjukkan belas kasihannya. Ketika mereka bertobat dari cara hidup mereka dan berbalik kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan siap untuk memberkati mereka dengan penuh kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pesan Yesaya di dalam perikop ini adalah bahwa mereka yang meninggikan diri di dalam upaya diri sendiri untuk menjalani hidup dengan cara mereka, pada akhirnya semua itu akan gagal. Hanya ada satu Tuhan, dan Dia sendiri yang ditinggikan. Dia sendiri yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan seluruh umatnya. Itu yang kita dapati di dalam pasal 40 ayat 27 sampai 31. Saudara-saudariku, kunci kehidupan adalah tunduk kepadanya dan di dalam iman menjadi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kemudian kita akan menerima belas kasih karunia berkat perjanjian Tuhan. Saudara-saudariku, seiring berjalannya berkat spiritual akan datang berkat material. Ya, benar. Ada berkat materi yang akan ditunjukkan di dalam perikop ini. Karena Tuhan adalah sumber dari semua berkat yang nyata. Tetapi berkat terbesar di dalam kehidupan hanya diterima setelah di dalam iman seseorang meninggalkan usahanya sendiri untuk kepuasan dirinya dan dengan sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sifat penyelamatan Tuhan yang dramatis dan ajaib digambarkan oleh mata air dan aliran air di puncak gunung yang tinggi, di mana tempat-tempat yang paling rendah itu tetap bisa diairi dengan baik. Berkat-berkat yang dimaksudkan di dalam ayat 26 ini jelas bersifat rohani dan supranatural. Cahaya juga akan bertambah karena bulan akan seperti matahari dan matahari akan menjadi 7 kali terang dari biasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahasa kiasan cahaya seminggu di dalam satu hari mungkin menunjukkan bahwa akan ada cukup kesempatan dan kemampuan setiap hari untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang menakjubkan yang diberikan kepada kita. Tetapi itu sulit untuk mengetahui dengan pasti. Dua tema cahaya dan penyembuhan diasosiasikan di dalam perikop ini. Sama seperti kegelapan manusia membawa penyakit, demikian juga terang dari Tuhan membawa kesembuhan bagi manusia. Umat Tuhan yang terluka karena ketidaktaatan dan pengaruh musuh mereka akan disembuhkan oleh tabib yang agung. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesaya di dalam nas ini membuatnya sangat jelas bahwa ia sedang menyatakan sesuatu yang lebih daripada sekedar secara fisik yang kita lihat. Dia berbicara tentang saat ketika semuanya baik, dan dia berbicara tentang kehidupan manusia yang akan menjadi sangat baik, dan itu juga semuanya termasuk dalam cinta, integritas, kesetiaan, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya.
Dan semua itu hanya dapat kita temukan di dalam ketaatan dan ketundukan atas perintah dan ketentuan yang daripada Allah sendiri. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 463 ayat 1. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang ajaib, yang penuh dengan segala mukjizat yang mulia. Kami kembali bersyukur memuji Engkau Tuhan atas kebesaran-Mu, atas kuasa-Mu, anugerah dan kasih sayang-Mu yang selalu memelihara kami. Dan terus-menerus bekerja menyelamatkan kami dan mempersiapkan kedamaian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hari ini kami tetap dapat bersukacita, merasakan semuanya itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih di dalam firman-Mu yang berkumandang di tengah-tengah hidup kami Tuhan, yang mengajarkan kami berbagai hal yang kudus dan suci, yang patut kami persembahkan ke hadapan-Mu yang mulia. Engkau juga Tuhan yang selalu mengingatkan kami akan segala penyimpangan dan keberdosaan kami. Namun Engkau terus memberikan pengampunan bagi kami dan memberikan kelayakan bagi kami untuk menerima anugerah dan berkat baru yang Engkau persiapkan dengan tangan-Mu yang penuh kemuliaan, yang selalu mengalir dalam kehidupan kami seperti aliran air yang dari puncak tertinggi mengaliri setiap dataran-dataran yang ada di sekelilingnya sampai kepada segala sudut-sudut yang kecil sekalipun. Demikianlah kasih-Mu Bapa yang selalu membaharui kami dan membawa kami ke dalam pertobatan yang mulia. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang selalu penuh dengan segala pelanggaran dan segala dosa yang kami kerjakan yang bertentangan dari ketentuan Allah sendiri. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kami patut memuji Engkau dan berserah diri ke dalam tangan-Mu terlebih dalam satu hari ini. Untuk menjalani aktivitas kami, kami percaya bahwa seluruh hidup kami akan selalu di dalam pengendalian tangan Tuhan dan pengaturan dari segala hikmah dan kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Allah. Agar apapun yang kami jalani dalam hari-hari kami pada satu hari ini terlebih, kami tetap dapat memperoleh sukacita dan kebahagiaan baru. Karena kami akan Engkau jauhkan dari segala bencana, kecelakaan, kejahatan, dan pengaruh apapun yang buruk dari tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera dan segala kebaikan-kebaikan daripada-Mu akan menjadi bagian yang kami terima ketika kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam segala rencana hidup kami dan aktivitas apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Maha Besar. Lindungilah kami, jagailah kami dengan Roh Kudus-Mu.
Jauhkan kami dari segala pengaruh sakit penyakit, kesehatan yang sempurna menjadi bagian daripada hidup kami, karena kelayakan yang diciptakan dan yang telah diberikan oleh tangan-Mu yang mulia. Terima kasih Allah, ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas, Tuhan memberkati.